ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Nah, lihat ya. Jadi ini berkaitan kemarin kisahkan tentang apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, ya, dimana Allah menurunkan hujan dari langit. Kemudian juga Allah memberikan daripada binatang ternak itu, ada dari susunya, ada daripada dagingnya, ya, ada daripada tenaganya dipakai. Kemudian juga Allah memberikan dari kurma dan anggur bisa dibuatkan minuman, baik yang minuman yang menyegarkan maupun minuman yang bisa memabukkan. Kemudian juga Allah memberikan anugerah dari serangga, kita bisa memanfaatkan madunya sebagai obat untuk kita. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, sampai nanti ada orang yang dipanjangkan umur sampai pikun. Kemudian Allah mengutamakan rezeki rezeki satu dengan yang lainnya berbeda. Allah memberikan rezeki yang lebih kepada seseorang dibandingkan orang lain, dan seharusnya orang yang diberikan rezeki itu berbagi terhadap orang yang kekurangan. Kemudian Allah menjadikan pasangan dari jenis kita sendiri dan mengembangbiakan, artinya memperanak-pinakan dari mulai anak dan cucu keturunan yang banyak, dan memberikan rezeki dari rezeki yang baik. Maka kata Allah, apakah kalian akan beriman kepada yang batil atau mengingkari nikmat Allah? Gitu. Jadi pertanyaannya, udah dikasih rezeki, kamu mau beriman kepada yang batil atau kamu akan beriman kepada yang benar-benar seharusnya? Itu kata Allah. Sindiran, udah dikasih nikmat lu nggak ada terima kasihnya, kata Allah dalam bahasa asalnya begitu. Malah kalian justru beriman kepada selain Allah dan mengingkari nikmat Allah. Baru masuk.
wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak sanggup pula mereka berbuat apapun. Jadi orang-orang ini menyembah selain Allah yang tidak akan mampu memberikan rezeki. Sekarang patung disembah-sembah, itu patung kira-kira ngasih rezeki nggak? Sekarang batu akik disembah-sembah, Mbah Jamrong disembah-sembah, ngasih rezeki nggak? Kan yang ngasih rezeki kadang-kadang ditipu-tipu kan gitu. Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi orang udah dikasih nikmat tapi justru nggak tahu diri, bukannya bersyukur dan beribadah kepada Allah, tetapi justru mencari sesembahan selain Allah. Yang sesembahan itu tidak mampu memberikan rezeki kepada mereka, baik itu dari langit maupun dari bumi, karena rezeki itu milik Allah. Dan kata Allah, jangan kalian mengada-ngadakan sekutu, mengadakan Tuhan selain Allah. Sungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kemudian Allah lanjutkan, daraballahu mathala, Allah membuat perumpamaan abdan memelukkan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, la yaqdiru ala syai'in, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Jadi Allah memberikan perumpamaan, ada seorang yang diikat, yang seorang hamba sahaya, seorang budak yang tidak memiliki hak-hak apapun, dengan seseorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang baik, yang dia berinfak baik itu tersembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Maka di antara kedua orang ini sama nggak? Sama nggak kan? Beda dong, seorang budak dengan seorang yang kaya. Sebenarnya begitu. Perumpamaannya adalah seorang budak yang nggak memiliki hak-hak apapun, bahkan dia teraniaya dan terzalimi, dengan seorang yang diberikan Allah kenikmatan dan kekayaan, yang dia bisa berinfak secara terang-terang maupun tersembunyi. Maka nggak sama antara keduanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hal yastawun, apakah keduanya sama? Tidak. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa daraballahu masalan, dan Allah membuat perumpamaan rajulaini, dua orang laki-laki, ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula, di mana yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Tahu nggak orang yang bisu? Orang bisu bisa ngomong. Jadi diumpamakan dengan seorang bisu yang tidak bisa berbuat sesuatu dan dia menjadi beban yang nanggung. Kemudian kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh itu berbuat keadilan dan dia tidak berada di jalan yang lurus. Jadi mengumpamakan sesembahan selain Allah ini seperti orang yang bisu. Jadi dibandingkan antara Allah dengan selain Allah, sesembahan yang disembah selain Allah diibaratkan sebagai seorang yang bisu, yang dia tuh nggak bisa membuat apa-apa. Mau ngomong juga tergantung orang yang dituntunnya, nggak tahu. Nah, berbeda dengan Allah, yang dimana Allah ini berbuat atau memerintahkan berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus. Beda tuh orang yang normal dengan orang yang bisu, orang yang tergantung kepada yang menanggungnya dengan orang yang bisa berbicara, orang yang normal, orang yang tidak punya kekurangan, yang dia berbuat adil dan dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh. Jadi antara orang kafir dengan orang mukmin beda. Orang kafir adalah orang yang buta, orang kafir adalah orang yang bisu. Nah, orang yang disembah oleh orang-orang kafir selain Allah diibaratkan adalah seorang yang bisu. Nggak bisa ngomong, udah dibuat-buat, masih nggak bisa ngomong, disembah-sembah juga gitu. Kemudian walillahi ghaibus samawati wal ardh, kepunyaan Allah lah hal-hal yang gaib di langit dan di bumi, segala hal yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Wa ma amrus sa'ati illa kalamil basari huwa aqrab,
dan urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Jadi kiamat itu kejadiannya itu sangat cepat, ya, sangat cepat bagaikan kedipan mata kata Allah, atau lebih cepat dari itu. Wa ma amrusa, dan urusan kiamat itu diibaratkan atau bagaikan kedipan mata atau lebih cepat dari itu. Jadi kiamat itu sangat cepat, hancur ya tiba-tiba. Ya namanya Allah kan menghancurkan sesuatu kan gampang. Gunung yang besar itu kalau pendaki hancur kan, dengan sekali letupan buar ambiar semuanya. Itu kan nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Jadi kata Allah, kita ini dikeluarkan dari perut ibu kita, dilahirkan oleh ibu kita, yang ketika lahir itu nggak tahu apa-apa, ya kan? Dan Allah berikan apa? Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati, agar dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan hati itu nanti kita menjadi orang yang bersyukur. Makanya buka telinga, buka mata, buka hati. Maka kalau semuanya dibuka akan muncul rasa syukur. Coba kalau kita kuping mendengarkan bagaimana firman-firman Allah, mata kita buka untuk melihat ayat-ayat Allah dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, hati kita pun kita buka untuk menerima hidayah Allah, maka wujud syukur nggak? Syukur. Sekarang kita miskin misalnya, secara ekonomi kita orang biasa, orang yang susah lah. Allah uji kita dengan kesusahan, rezeki hanya pas-pasan, usahanya sekedar maaf, apa adanya, gaji kecil gitu kan. Nah kita buka kuping kita buka mata kita, buka hati kita, maka rezeki sedikit itu akan mewujudkan syukur. Tapi kalau kita nutup kuping, nutup mata, nutup hati, maka akan kufur, melihat ke atas, hebat, mendengar, si fulan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Wah, hati kita panas kan? Maka hati kita panas, tertutuplah oleh hawa nafsu, maka yang ada kita kufur gitu. Tapi kalau kita bukakan kuping kita, ketika kita mendengar orang lain mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kemudian ketika orang lain kita lihat dia mendapatkan anugerah, alhamdulillah. Maka di hati kita menjadi tentram, karena kita yakin kaya miskin itu adalah ujian. Kaya miskin pada hakikatnya itu adalah ujian bagi manusia. Maka muncullah syukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun saya begini saya diberikan kesehatan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun begini saya masih bisa kumpul sama anak istri ya Allah, masih bisa ada rezeki ya Allah. Muncul syukur. Nah oleh karena itu buka tuh kuping, buka mata, buka hati, maka akan mampu kita menjadi orang yang bersyukur. Alam yarau ila thairi musakhkharatin bi jawis sama. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Kemudian ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang menahannya selain Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, sesungguhnya dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Coba perhatikan burung. Burung itu bisa terbang di atas, melayang langit, itu hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah yang membuat dia bisa terbang di angkasa. Nah itu, kalau Allah berkehendak bisa jatuh, kan begitu. Nah, jadi kesimpulannya pertama, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang menyekutukan Allah dengan apapun. Jadikanlah bahwa Tuhan kita hanya Allah dan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah kita orang yang bersyukur. Di mana orang yang bersyukur itu membukakan telinga kita untuk mendengarkan kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, membukakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmatnya, dan membukakan hati kita untuk mendapatkan hidayah dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita, mau apapun yang terjadi pada kita, mau kita sekarang diuji dengan kesulitan, kesusahan, tetapi akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Alhamdulillah, shadaqallahul azim.